Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nana. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pembelajaran IPA minggu ini kita akan membahas masalah listrik dinamis. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Berarti mengalir di mana? Yaitu mengalir di kawat listrik atau kabel listrik. Jadi ini ada sumber tegangan baterai. Ini muatan listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dalam bab listrik dinamis nanti yang akan kita pelajari ada arus listrik, yang kedua hambatan jenis, yang ketiga hukum Ohm, yang keempat adalah hukum 1 Kirchhoff. Untuk minggu ini kita akan membahas masalah arus listrik saja. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Ini ada rangkaian yang awalnya terbuka, kemudian saklarnya ini ditutup, akhirnya terjadilah aliran listrik. Jadi yang merah ini adalah arus listrik, yang biru adalah aliran elektron. Jadi arus listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi menuju beda potensial rendah, sedangkan aliran elektron mengalir dari beda potensial rendah menuju beda potensial tinggi. Jadi positif itu adalah tinggi, negatif adalah rendah. Sekarang menentukan syarat arus listrik dapat mengalir. Ini bisa kalian bandingkan. Yang gambar sebelah ini adalah rangkaian terbuka, jadi saklarnya belum ditutup. Ini tidak ada muatan listrik yang mengalir karena jalannya terputus. Ini jalannya kan terputus ini. Yang gambar berikutnya adalah rangkaian tertutup, jadi ini tertutup, ditutupkan gitu saklarnya, akhirnya muatan positif bisa mengalir, demikian juga aliran elektronnya juga bisa mengalir. Jadi syarat arus listrik dapat mengalir yaitu dia akan mengalir pada rangkaian tertutup. Terus untuk syarat berikutnya adalah ini contohnya nih, kamu lihat aliran arus listrik ini potensial tinggi ada 8, muatan positif ini ada 4. Ternyata elektron mengalir untuk menetralkan muatan positif ini, karena ini elektronnya ada 4, yang dinetralkan 4. Setelah muatan positif sini 4, di sini 4, ternyata tidak ada aliran elektron maupun aliran listrik. Jadi bisa disimpulkan bahwa arus listrik maupun arus elektron bisa mengalir jika ada beda potensial. Jadi ini sama halnya dengan aliran air. Air itu kan bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Kalau tempatnya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah, otomatis airnya tidak bisa mengalir. Jadi itulah dua syarat arus listrik dapat mengalir. Yang pertama yaitu pada rangkaian tertutup, yang kedua yaitu ada beda potensial. Sekarang kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Jadi setiap detik itu berapa muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian ini, itu adalah kuat arus listrik. Ini secara matematisnya yaitu I sama dengan Q per T. Q itu adalah banyak muatan listrik, T itu adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi setiap 1 detik
berapa banyak muatan listrik yang mengalir, itulah adalah kuat arus listrik. Makanya satuannya adalah ampere, sedangkan muatan listrik satuannya kolom, waktu satuannya detik. 1 ampere itu sama dengan kolom per detik. Jadi 1 detik berapa banyak muatan yang mengalir. Ini contoh soalnya. Ada api, kutub-kutubnya dihubungkan dengan lampu yang mengalir. Lampu arus listriknya ada 0,5 ampere dan lampunya menyala selama 2 menit. 2 menit ini harus dijadikan ke detik. 1 detik kan 60, berarti ini 2 kali 60, berarti 2 menit itu sama dengan 120 detik. Yang ditanyakan adalah Q, banyaknya muatan listrik yang mengalir, berarti Q sama dengan I kali T. I nya 0,5, T nya 120, jadi 60 ampere sekon atau sama dengan 60 kolom. Pengukuran kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Nah, pemasangan ampere meter ini dipasang secara seri atau tidak bercabang. Jadi pemasangannya harus tidak bercabang atau berdampingan dengan lampu. Ini cara membaca ampere meter. Di sini ada skala maksimum. Skala maksimum itu dari ujung sini ke sini. Jadi ini dari 0 sampai 100. Berarti skala maksimumnya 100. Skala yang ditunjuk jarum. Berarti skala yang ditunjuk jarum yang merah ini ada berapa? Ini kebetulan ini kan satu, ini kan ini 10, 20, 30. Ini kan 10 satu bagian ini. Ini yang ditunjuk yang kecil ini 2, berarti ini 34. Satu bagian kecil ini adalah 2, dan ini 2 berarti kan 4, 2 kali 2 kan 4, berarti ini 34. Jadi skala yang ditunjuk 34. Skala maksimumnya ini dari lagi terakhir ini kan 100, berarti 100 kali batas ukur. Kebetulan batas ukur yang ditunjuk adalah 1, berarti ya kali 1, berarti 34 per 100 kali 1 sama dengan 0,34 ampere. Demikianlah pembahasan arus listrik pada minggu ini. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Kalau tidak jelas silakan ditanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.